Waalaikumsalam. Ini umpama Ustaz, saya mau pergi ke Masjid Al-Watan. Baik. Tapi saya tak tahu jalan Ustaz. Baik. Saya ingin mencari jalan mati. Macam mana jalan mati kira-kira? Baik. Bapak ingin ke Masjid Nurul Waton dekat rumah saya itu di Palas. Ya, Nurul Waton itu masjid yang besar tapi belum selesai. Ya, Pak Lukman ya, belum selesai. Yang masjid besar belum selesai. Tak tahu jalan. Macam mana cara untuk mencari jalan? Okey, ilustrasinya bagus sekali. Kalau Bapak Ibu pergi ke Padang, tengok saja rambu-rambu. Ke kanan Padang, ke kiri Medan. Sampai tak kalau ikut aturan? Sampai, insya Allah. Kalau tak ikut aturan, tak sampai. Dalam buku saya yang berjudul Pintar Tausiah Ramadan, ada satu judul di situ, 5 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah Al-Quran itu berfungsi sebagai roh. Roh itu maknanya menghidupkan jasad. Al-Quran berfungsi sebagai nur, sebagai cahaya. Kenapa disebut cahaya? Karena cahaya itu menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Kita pergi ke kebun, tak ada cahaya bulan, tak ada cahaya lampu, tak ada cahaya mobil, tak akan sampai ke jalan tersebut. Mesti ada cahaya. Cahaya itu yang menghantarkan kita. Cobalah, kemanapun kita pergi, tak ada cahaya, tersesat masuk parit. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai huda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu sebagai petunjuk yang menunjuki kepada jalan yang lurus. Orang ikut Al-Quran sampai. Itu dia rambu-rambunya. Orang untuk menuju kematian tadi, bagaimana dia supaya tahu jalan kematian itu? 2 saja. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan bagi kalian 2 pusaka. In tamassaktum bihima, andai kalian berpegang teguh dengan 2 itu, lan tadillu abada, tak akan sesat selamanya. Kitabullah wa sunnati Rasulillah. Dan riwayat yang lain, bukan sunnah Rasul, tetapi wa ahlul baiti, dan ahlul baitku, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan. Nah, yang Bapak tanya mau rinci atau mau umum? Itu secara umum itu. Kalau mau rinci, nanti habis ini diskusi kita. Ustaz. Ya. Cahaya tadi Ustaz. Baik. Cahaya tak ada, lampu mati, macam mana Ustaz? Itulah tersesat. Begini. Enggak, maksud saya gini. Cahaya itu di mana letaknya Ustaz? Alhamdulillah. Ini masuk pengajian baru nih. Tadi makanya saya sebut mau umum, mau detail. Umumnya saya detailkan sampai jam 12 siang nanti. Guys. Di mana dapat cahaya? Salah satu amalan. Kalau ditanya di mana dapat, amalan jawabannya. Salah satunya adalah basyiril masyain. Berilah kabar gembira fi zulami, orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap. Bin nuri tami yaumal qiyamah, cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Ini mulai kaji baru nih Pak. Di akhirat itu gelap. Cahaya itulah yang menerangi. Orang yang solat di waktu gelap, maghrib, isya, subuh di masjid, maka nanti perjalanan gelapnya itu akan diganti oleh Allah dengan cahaya di akhirat. Meskipun sudah ada lampu di sini, karena hadis ini turun di zaman Nabi, bukan zaman kita ini, belum ada cahaya sama sekali. Maka untuk detailnya, Bapak Ibu tengok nanti surah Al-Hadid. Tulis Al-Hadid ayat 12 dan ayat 13. At-Taghabun ayat 8. Itu jawabannya tentang cahaya tadi. Intinya adalah kalau gelap tak ada cahaya tak akan sampai. Sama orang berjalan di dunia ini. Ada yang berjalan pada jalurnya, ada yang perboden, Pak. Kalau jalan bulat, tanda bulat, kemudian tanda strip, boleh atau tidak masuk jalan itu? Masuk juga situ. Apa yang terjadi? Ia kena tilang. Banyaklah manusia yang kena tilang di dunia ini. Ditanya Pak polisi, kenapa lewat sini? Saya tak tahu Pak. Kalau tak tahu, polisi itu juga masih berlembut hati dengan kita. Bisa jadi dilepaskannya, bisa jadi ditilangnya. Kalau Islam tak tahu orang itu perbuatan dosa, tak ditulis sebagai dosa. Tinggal dia di suku talang mama, tak tahu mana yang halal mana. Memang tak ada pengetahuan. Disebut alul fatrah, berbuat dosa dia, tak salah. Tapi kalau kita 2 kali lipat, Pak. Sudah tahu melanggar lagi. Polisi itu kata dia, kamu sudah tahu
melanggar lagi. Apalagi yang melanggar itu akan lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi hukumannya. Baik, kira-kira begitu.